Ayah Bunda, jumpa lagi dalam Mini Parenting. Dalam acara ini akan dijelaskan beberapa tips pendek bagaimana mendampingi anak yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan pernikahan kita. Saya, Dewita Karema Sarayar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang fase emosi dan reaksi orang tua anak berkebutuhan khusus. Memiliki anak berkebutuhan khusus tentu membawa kesan yang berbeda dalam hidup orang tua. Kesan tersebut pastinya berpengaruh pada emosi dan reaksi orang tua dalam menyikapi kehadiran anak berkebutuhan khusus di dalam keluarga. Menurut artikel yang berjudul Pengasuhan atau Good Parenting bagi Anak dengan Disabilitas, karya Gabriela Fanny dan kawan-kawan pada tahun 2014, dijelaskan bahwa ternyata emosi dan reaksi orang tua dalam menyikapi kehadiran anak berkebutuhan khusus dalam keluarga mempunyai tahapan atau fase menurut model krisis psikis Cunningham. Fase tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase terkejut. Pada tahap ini timbul perasaan panik, perasaan mengalami tragedi, dan juga muncul rasa sedih karena melahirkan anak yang berbeda dengan anak normal. Fase ini dapat diperparah dengan reaksi orang terdekat, baik keluarga ataupun rekan, yang memberi respon mengasihani atau menganggap keluarga ini berbeda. Pada umumnya, orang tua merasa mereka berbeda dari orang tua lainnya, juga ada perasaan terkucil. Pada fase ini sangat mungkin bila muncul perasaan bingung, mengingkari, bahkan perasaan yang mungkin saja jadi tumpul terhadap anak. Pada tahap ini, sikap ketakutan pada orang tua muncul karena mereka merasa tidak sanggup untuk mengurus anak dengan kebutuhan khusus. Rasa tidak percaya juga muncul, serta ada rasa ragu bahwa orang tua dapat mengasuh, mendidik, dan membiayai anak dengan hambatan yang dimiliki. Fase kedua adalah fase reaksi. Pada tahap ini, orang tua mulai dengan mudah mengekspresikan perasaan yang dimiliki, baik berupa perasaan kecewa, cemas, agresi, maupun perasaan gagal. Perasaan-perasaan ini menyebabkan orang tua takut untuk berbuat kesalahan lagi. Perasaan-perasaan ini dapat berefek pada reaksi dalam bentuk perilaku yang muncul dalam pengasuhan anak. Seperti yang pertama, mencari bantuan dan pakar medis atau ahli lain dan cenderung menjadikan mereka sebagai salah satu dewa penolong yang menjadi sangat tergantung pada mereka. Orang tua juga menjadi terlalu banyak melibatkan orang lain dalam pengasuhan atau secara tidak langsung memberikan pengasuhan anak kepada orang lain. Yang kedua, perilaku lain yang muncul adalah kebalikannya, yaitu bersikap terlalu melindungi anak atau overprotective dari kesulitan atau bahaya lain. Lalu juga terkesan bersikap terlalu memanjakan anak. Yang ketiga, reaksi yang muncul adalah kontrol berlebihan. Misalnya anak dilarang untuk melakukan berbagai kegiatan, sehingga mengurangi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman sosial yang bervariasi. Anak menjadi tidak boleh melakukan hal-hal yang ia sukai karena semua yang dilakukan oleh anak dibatasi oleh orang tua. Fase yang ketiga adalah fase penyesuaian. Pada tahap ini, orang tua secara realistik mulai menerima kondisi anak. Dalam tahap ini, para ahli perlu memberikan banyak informasi mengenai keadaan anak, khususnya mengenali kemampuan, kekuatan, dan kelebihan yang ada pada anak, serta upaya pengembangannya. Tahap ini, orang tua mulai berani menerima anak, mencari dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak, serta mencari informasi yang terkait dalam pengasuhan anak yang berkebutuhan khusus. Fase yang keempat adalah fase orientasi. Orang tua mulai mengorganisasi pikiran dan perasaannya sendiri, berupaya mencari bantuan yang terarah dan sistematis dalam melaksanakan program yang disarankan, serta membuat rencana masa depan bagi anak cacat. Tahap ini, orang tua mulai berusaha mencari dan memfasilitasi perkembangan anak
Misalnya dalam pendidikan anak dimasukkan dalam sekolah yang sesuai dengan kebutuhan anak. Orang tua juga mulai mendengar saran, misalnya dari lingkungan terdekat, terkait dengan pengasuhan yang baik kepada anak yang berkebutuhan khusus. Berkaitan dengan fase tersebut, ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, tidak ada rentang waktu tertentu untuk tiap fase, sehingga cepat atau lambat orang tua beralih dari satu fase ke fase berikutnya akan tergantung pada regulasi emosi masing-masing orang tua. Yang kedua, persiapan sebelum anak lahir penting untuk dilakukan. Orang tua perlu rutin melakukan pemeriksaan atau screening kondisi anak sebelum lahir agar dapat lebih siap menerima kondisi anak setelah lahir. Yang ketiga, orang tua perlu menanamkan prinsip bahwa anak adalah anugerah Tuhan yang memang harus kita jaga dan kita berikan kasih sayang. Ingatlah bahwa jika Tuhan menitipkan anak dengan kebutuhan khusus pada kita, maka yakinlah Dia akan memberikan kita kemampuan untuk merawatnya. Yang keempat, peran keluarga dan orang terdekat sangat diperlukan untuk memberikan dukungan secara emosional, agar tidak menambah beban emosional yang tidak semestinya muncul. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai fase emosi dan reaksi orang tua anak berkebutuhan khusus. Bila ayah bunda memerlukan tips lain, dapat menuliskan di kolom komentar. Sebagai penutup, ingatlah bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana untuk mendidik dan mengasuh anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan, maka perlu sekali kita memberi waktu yang memadai untuk beraktivitas dengan mereka. Dan bila ayah bunda saat ini membutuhkan ide, gagasan, atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak, maka silakan lihat di acara Geku-Geku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati kita sekalian. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.